Oke, dan kalau misalkan kamu mau entry, kamu bisa ngira berapa lot sizing yang kamu mau masuk. Misalkan nih, kan sebelum entry itu kita ada zona kan, misalkan. Dan kamu udah kira zonanya itu sekitar 30 pips, contoh ya, 30 pips. Nah, kalau kamu mau masuk entry 0.01, 0.01, kamu bisa loss, risiko lossnya itu sekitar negatif $3 karena 30 pips. Tapi kalau misalkan profit, kamu bisa profit sekitar $9. $9 ini gara-gara apa? Kan tadi aku udah bilang kalau misalkan kamu entry itu profit harus satu nisbah ini kalau loss SL-nya 1:1. Tapi kalau take profit harus 1:3. Karena kalau misalkan kali pertama itu kamu buy, misalkan nih kamu buy kali pertama terus loss, kamu bakal loss sekitar negatif $3, benar. Tapi kalau misalkan kali kedua kamu buy, kamu profit 1:3, entar kamu bisa profit $15. Nah, dari sini aja bukan 15, $9 ya, sorry. Nah, di sini kamu bisa profit sekitar $9. Dari sini aja kamu bisa cover loss yang sebelum $3 dan kamu still ada profit sekitar $6. Makanya 1:3 ini sangat penting kalau misalkan stop loss dan take profit. Oke? Dan untuk trader itu kamu bisa kira, sejujurnya kamu bisa ngira ya, berapa lot sizing yang kamu mau masuk. Misalkan nih, akunnya $100. Tadi kalau kamu masuk zonanya 30 pip, SL-nya bisa jadi $3 kan. Nah, kalau profit bisa jadi 9 bentar, mana ya penanya? Oke. Bisa jadi $9 kalau profit. Nah, dari sini aja kamu bisa ngira guys. Misalkan ya, kamu entry sekitar 10 kali. 10 kali loss semua nih, 10 kali. Kamu bakal loss negatif $30. Tapi kalau kamu profit 10 kali, kamu bakal profit sekitar $90. Nah, dari sini aja, kalau misalkan positif 90 ditolak dengan 30, kamu still profit sekitar $60 guys. Kamu still profit sekitar $60. Ini kalau misalkan kamu entry 20 kali ya, 20 kali entry. Nah, 10 kali loss, 10 kali profit. Walaupun jumlah loss dan profitnya sama, tapi kalau SL dan take profitnya itu 1:3, kamu bisa cuan juga guys. Makanya money management itu sangat penting. Jadi untuk yang seterusnya itu adalah berkenaan take profit dan stop loss. Oke, buat take profit dan stop loss ini seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan stop lossnya harus 1:1 dan take profitnya itu harus 1:3. Kenapa? Kalau misalkan kamu trading, kamu harus maksimalkan profitnya. Karena trader itu pasti akan ada risiko buat loss. Misalkan nih kamu sell atau buy, risiko buat loss itu emang udah ada dari dulu. Oke? Dan kita as a trader itu kita harus maksimalkan profitnya. Biar profitnya lebih besar berbanding lossnya. Jelas ya? Oke. Jadi di industri trading itu ada satu hal yang dipanggil sebagai long run theory. Long run theory ini mungkin nggak ada yang pernah bilang ke kalian, tapi aku akan ngajarin kalian di sini gratis. Oke, jadi dengar baik-baik supaya kalian bisa belajar apa itu long run theory. Oke, long run theory itu adalah dimana seorang trader itu dia nggak lihat profit di entry pertamanya. Dia lihat profit di entry ke 34-nya. 34 atau 32 bisa juga, dan 30. Karena long run theory ini awalnya itu digunakan buat ngetes adakah teknik kamu itu emang beneran legit bisa dipakai, atau teknik kamu itu win rate-nya rendah atau gimana, itu bisa digunakan itu bisa dicek menggunakan long run theory. Dan ini mungkin nggak ada yang ngajarin ya, karena mereka nggak bisa trading. Sorry. Oke, 3, 2, 1, sambung. Oke, jadi mungkin mentor-mentor di luar nggak ada yang tahu soal ini, karena kebanyakannya masih umur belasan kan. Oke. Jadi 3, 2, 1, sambung. Long run theory. Oke, buat long run theory ini kamu bisa entry, misalkan nih out of 34 ya, 34 kali kamu entry nih, kamu bisa loss 30.
34 atau 30 lah, mudah buat pengiraannya kan. Daripada 30 entry ini, kamu bisa loss separuh dan profit separuh, tapi kamu still profit. Nah, misalkan kamu masuk entry-nya sama kayak tadi ya, zonanya 30 pips. Ini beserta SL, misalkan nih contoh ya, buat mudah pengiraannya ya. Nah, setiap entry yang kamu masuk itu, 30 kali entry ini, kamu masuk entry yang lot yang sama, 0.01. Nggak ada perubahan sama sekali. Ini cara long run teori ya. Karena mereka itu awalnya mau ngetes tekniknya itu emang beneran dipakai atau enggak. Tapi kamu juga bisa tes di mana long run teori ini bisa digunakan buat ngira total profitnya. Oke? Nah, kalau misalkan kamu masuk 0.01, 0.01, kalau misalkan loss, kamu bakal loss negatif $3. Kalau misalkan kamu profit 1/3, kamu bakal profit $9. Nah, kalau misalkan nih, daripada 30 bagi 2, 15 kan? Nah, 15 kali kamu loss, 15 kali kamu profit. Kalau misalkan kamu loss negatif $3 kali dengan 15, kamu bakal loss sekitar $45. Kalau nggak salah aku ya, $45. Ini loss. Tapi kalau kamu profit, kamu bisa profit sekitar 141 ya, kalau nggak salah ya, 141. Benar kan? 141. Bentar aku cek dulu. Bentar ya, aku cek dulu guys. 15 kali 9. Oh, 135. Sorry guys, 135. Oke, kalau misalkan kamu profit, bentar. 3, 2, 1, sambung. Oke, jadi misalkan daripada 30 ini bagi 2 dapat 15 kan? Katakan kamu loss 15 kali. 15 kali loss dan kamu profit 15 kali profit juga. Kalau loss 0.001, ntar kamu bakal loss negatif $3 kalau zonanya 30 pip. Dan kalau misalkan kamu profit, kamu bakal profit $9. Nah, kalau kamu kalikan aja 15 kali 3 itu, kamu bisa dapat sekitar negatif $45. Kalau misalkan kamu loss 15 kali nih. Dan kalau misalkan kamu profit 15 kali, kamu bakal profit 135 ya, kalau nggak salah ya, 135. Nah, dari sini aja kamu bisa lihat dari awalnya itu mungkin misalkan kamu buy ya, misalkan kamu buy, loss, buy lagi, loss lagi, terus kamu sell, profit. Nah, kamu buy, loss lagi. Emang benar yang kamu lihat itu loss, profitnya cuma satu kan? Tapi based on long run theory, kalau kamu terusin entry-nya dengan lot yang sama, dengan teknik yang betul, ujungnya kamu bakal profit. Itu gimana cara pakai long run theory. Nah, kalau misalkan akunnya $100, kalau loss 15 kali negatif 45 kan, bakinya tinggal 55. Nah, ditambah lagi 135 total profitnya. Jadi $185 kan. Nah, ujungnya kamu bakal profit juga. Itu cara guna long run theory. Dan dulu long run theory ini diguna buat ngetes tekniknya emang beneran legit atau tekniknya cuma minute-nya rendah gitu loh. Oke? Jadi jumpa kalian di video yang terbaru. Aku akan sharing ilmu yang gratis lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Follow TikTok aku guys.